Halo kawan kreator, ketemu lagi di Creator Hub, community podcast khusus bahas seputar komunitas tanpa batas pastinya. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan, wah pasti kawan kreator udah bisa nebak nih, aura-auranya sudah ada dengan mistis-mistisnya. Apalagi nih, komunitasnya juga sudah dikenal di Jakarta bahkan di Indonesia. Inilah dia perwakilan dari komunitas Tarot Indonesia. Halo. Halo. Boleh dikenalin dulu dong dengan Mas siapa? Ya, saya Dedi Darmawan. Kebetulan dikasih mandat untuk dipercaya untuk membidani namanya komunitas Tarot Indonesia. Oke, dengan Mas Dedi. Sebenarnya aku udah kenal banget sih sama Mas Dedi kan. Ya. Karena kita kayaknya udah follow Instagram, kita udah berteman lama. Ya, Karena ya. sosok Mas Dedi Darmawan ini itu juga multi talent sih ya. Jadi nggak cuma sebatas tarot aja, bisa juga nge-host. Serabutan lah itu. Oh enggak, multi talent dong. Multi talent, oke. Terus bisa apa lagi mas? Kaliannya selain jadi tarot reader? Ya, pokoknya yang sejalan dengan kemauan saya, goals ya nyanyi, ya gambar, ya apapun. Ngeblok juga kan? Oh iya masih. Oh kita blogger ya? Iya, Masih. sampai lupa masih ya? Masih nulis. Oke. Masih. Nah pokoknya Mas Dedi ini aku biasanya sih manggilnya Dedi Tarot ya, nggak apa-apa ya Mas Dedi Tarot ya? Boleh, silakan. Oke, jadi Mas Dedi Tarot awal mula Mas Dedi Tarot itu bisa membangun komunitas Tarot Indonesia seperti apa sih? Iya, jadi sekitar tahun 2012 lah ya. Jadi ada kebutuhan untuk mengumpulkan beberapa tarot di Indonesia. Wow. Jadi, Terus? kebanyakan kita yang berada di Jakarta itu kan memang kita kan base-nya di Jakarta, seluruh event itu biasanya kan di Jakarta. Nah, beberapa brand itu, brand besar, bisa makanan, bisa fashion, itu kadang-kadang punya keinginan mengundang tarot dan acara mereka kebetulan titik-titiknya itu tersebar di seluruh Indonesia. Oh, berkembang lah. Iya, dulu aku mikir kalau misalkan ada brand itu mau buka dan butuh tarot reader di Makassar misalkan, aku kan hubungin siapa ya gitu loh. Bagaimana aku bisa kontak teman-teman di sana kalau mereka nggak kenal aku atau aku nggak kenal Ya, mereka. bener. Dan akhirnya aku punya pikiran mungkin semacam Gajah Madanya lah ya gitu loh. Gimana caranya aku mempersatukan si beberapa komunitas tarot di Indonesia ini, minimal aku menemui mereka lah gitu loh. Jadi bukan bermaksud sebagai Jakarta sebagai pusat dari ini ya. Berarti sowan dulu ya? Sowan dulu, kenal dari mereka. Karena ada sebagian beberapa dari daerah bilang bahwa emang mau invasi ya gitu. Enggak lah gitu loh. Karena ada beberapa keterbutuhan di pusat. Misalkan kalau misalkan aku kenal dengan kalian yang ada di daerah. Jadi kalau misalkan ada berita atau update terbaru dari tarot atau job itu bisa langsung dihubungi tanpa rasa segan. Oh, Maksudnya jadi gitu awalnya. iya, kebutuhannya jadi memang kebutuhan ada brand gitu kan, ada Iya. korporat yang ingin mengundang. Gimana sih caranya supaya ada tarot reader misalkan ke acara gitu Ya. kan? Ya sama aja gitu kayak ini waktu hadir ke Creator Hub, oh jadwal Mas Dedi ini tuh padat banget Wah, gitu kan. Kita harus Kalau bikin nggak dulu pesan 3 bulan sebelumnya, tuh kan. nggak mateng. Kalau nggak kenal secara personal sama Mas Dedi Susah. kayaknya susah banget ngubunginnya. Ya. Nah terus jadi goalsnya itu dari komunitas tadi kan selain apa mendapat brand, nah nggak cuma brand kan, biasanya ada individu atau personal yang juga membutuhkan untuk tarot reader. Itu seperti apa goalsnya? Sebenarnya tujuannya adalah meluruskan banyak ya yang miring tentang tarot ya. Miring? Banyak. Waduh. Atau paling nggak kalau kita internal itu kepingin supaya teman-teman tarot itu punya dasar lah ya. Punya bagaimana cara menjadi tarot reader yang baik. Atau aku sudah menerbitkan UMT. Apa tuh UMT? Upah minimum tarot itu udah aku. Ada red card. Ada. Tarot punya standar. Karena kamu red card kok langsung tersinggung ya. Jadi kenapa paling tidak aku sudah memberitahu bagaimana cara menentukan tarif tiap daerah berdasarkan UMR masing-masing. Dan itu berguna sekali karena kebanyakan teman-teman tarot di daerah itu kebingungan dalam menentukan gimana sih caranya mereka menentukan untuk biaya konsultasi itu berapa. Iya. Nah, pikiranku adalah kalau nggak ada satu orang atau lembaga atau institusi yang membuat jadi satu standar, itu kan mereka akhirnya nggak tahu harus gimana. Nah, akhirnya aku yang bikin itu salah satunya. Berarti yang tadinya cuma kayak sekedar untuk konsultasi personal sekarang udah ada tarifnya dan ini benar-benar Oh, iya. kayak
Wah, kayaknya benar-benar bisa jadi cuan-cuan-cuan nih. Cuan ya, tapi dengan responsibility ya, tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawabnya itu seperti apa? Apakah memang itu tarifnya itu setiap per kartu hitungannya, ataukah per waktu atau per hari, seperti apa? Nah, biasanya itu standarnya itu per jam. Per jam? Atau kalau misalkan di event itu per 3 jam, karena kan tiap 3 jam kita lelah pasti dong ngobrol gitu. Iya. Dan ada pula perhitungan per namanya perbacaan. Ada beberapa nanti ya, misalkan ada 3 kartu, ada 10 kartu. Jadi biar ada batasan supaya jangan sampai teman-teman itu merasa bahwa biasa kan kalau nggak ada batasannya orang bacain dong bacain sampai teler gitu. Tapi aku bantu teman-teman ini untuk punya patokan, punya satu standar sehingga mereka bisa menentukan ini mau per bacaan atau per jam atau per 15 menit itu ada. Apa aja sih yang biasanya yang orang paling banyak paling banyak yang minta dibacain tuh dalam hal apa? Asmaranya kah, karirnya kah, rezekinya atau? Nah, kadang-kadang orang-orang anak-anak muda nih, gen itu, itu selalu berpikir bahwa kami itu hanya pengurus cinta ya. Oh iya, tentang asmara ya. Curhat asmara. Padahal aku luruskan dulu bahwa salah satu guna tarot itu adalah untuk menjadi salah satu opsi pemecahan permasalahan. Oke, tarot untuk opsi pemecahan permasalahan. Jadi akhirnya kita dua arah nih, kita ngobrol, bukan yang pokoknya kamu harus gini, enggak. Iya, enggak mendoktrin ya. Karena kadang-kadang orang kalau ada masalah itu kan dia udah kayak ketutup ini ya. Iya benar, kehilangan harus ngapain sih gitu loh. Nah, dia kadang-kadang butuh semacam orang lain yang bisa jadi nggak kenal secara netral. Untuk tahu nih kalau dengan kasus begini ini, dengan masalah begini, enaknya gimana ya? Nah, si tarot ini akan membantu paling tidak menyusun kartunya untuk menggambarkan plan B bahkan sampai ke E. Untuk urusan pemilihan ini, keputusan tetap ada di pengguna ya, klien ya, karena kami tidak bertugas untuk menentukan nasib orang. Iya, betul. Itu terserah kamu. Tapi itu kayaknya sudah menjadi pokok juklaknya semua konsultan deh. Iya sih, ya karena memang hanya sebatas udah dibuka ya udah gitu. Tinggal keputusannya ada balik lagi ke diri sendiri. Bahkan, kita mau mengambil atau tidak. Iya, bahkan dokter kan minum obat ini loh. Apakah orang itu minum kan kita nggak sampai ke sepribadi itu ya. Udah diminum apa paling nggak gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu apakah itu diminum atau nggak gitu. Nah, jadi memang hal-hal yang sifatnya personal yang tentunya biasanya harus dibuka gitu kan. Iya. Nah, itu awal mula dari Mas Didi Tarot ini bisa belajar tentang kartu-kartu tarot itu gimana? Ini bisa 3 jam. Nggak apa-apa. Coba ceritain untuk kawan kreator semua. Jadi singkatnya gini, namanya gift ya. Aku nggak bermaksud mengklaim diriku lebih baik ya. Tapi memang dari kecil itu kalau kawan kreator ya. Iya, kawan kreator tahu film Final Destination itu dari kecil itu aku memang gitu ya, tahu mimpi-mimpi gitulah. Ya, yang serem-serem gitulah, yang meninggalnya gini itu kan serem ya gitu loh. Kayaknya aku punya sesuatu yang ada masalah di pribadi ini. Terus aku nego sama Tuhan ini, ya Allah kasih gift yang bisa agak sedikit menguntungkan diriku nggak? Diganti nih waktu aku kuliah, diganti lihat-lihat hantu. Jadi bisa melihat makhluk halus juga betul, ya. Sampai waktu itu pernah mau diajak ke stasiun TV mau untuk jadi salah satu pawangnya, terus aku nggak deh kayaknya. Terus aku tetap berdoa, ditambahin gift baru, aku bisa mendengar seseorang yang berkata buruk. Jadi kalau aku di ruangan nih, kalau ada orang bilang ganteng Mas ini nggak kedengaran. Tapi kalau Mas ini sudah tinggi, gendut, itu kedengaran. Kan stres aku ya. Ini di ruang podcast ini aman kan ya? Aman kan ya? Enggak sih, aku bisa dengar sih dari tadi. Tapi intinya, waktu hampir lulus kuliah, aku akhirnya berdoa secara dewasa, ya Tuhan. Mungkin kalau gift, kan kabarnya gift gak boleh ditolak kan? Iya. Aku berdoa secara dewasa, semua apa ya yang bisa menjadikan gift ini menjadi lebih berguna, bermanfaat dan syafaat bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya aku ketemu kartu tarot. Dari anugerah mimpinya tadi gitu kan, terus dapat ilhamnya lagi gitu kan, terus akhirnya ketemu sama yang namanya tarot ini. Tools ini akhirnya bisa membantu ya, akhirnya membantu orang lah.
Nah, biasanya tarot-tarot apa sih yang bisa dipergunain? Ini apalagi di depan kita udah ada 2 Iya. jenis kartu tarot, bisa dijelasin nggak, Mas? Jadi banyak sekali, sayangnya kartu yang pertama kali dilukis itu udah nggak ada ya. Yang pertama kali menggambar itu adalah keluarga Visconti. Iya. Nah kebetulan keluarga besar Visconti ini besanan sama Dior. Itu dari negara mana? Dari Eropa. Oh, dari Makanya Eropa. Dior itu ya, produk fashion itu setiap tahun menerbitkan fashion khusus tarot. Ada Karena produk dia fashion khusus besanan. tarot. Dia tiap tahun mengeluarkan set kartu tarot sama busana yang berbau Wow, tarot. itu pasti desain dari kartu Iya, ini ya. karena dianggap mereka pertama kali bangsawan yang menggambarin. Sayangnya kartu-kartunya banyak yang hilang. Cuman di tahun akhir abad ke-18 ini ada salah satu namanya Waite gitu loh. Rider Waite itu mencoba melukis, menggambar dan mencetaknya dan boleh dijual untuk umum. Makanya kartu pertama kali publish ya. Ini bukan kartu yang pertama kali ada ya. Yang pertama kali dicetak untuk umum itu ini namanya Rider Waite. Ini kalau font itu Times New Roman ya, standarnya gitu. Nah, nanti semua pengarang atau semua penggambar boleh bikin kartu yang beraneka ragam. Jadi kalau teman-teman senang Harry Potter, ada kartu tarot Harry Potter. Oh, ada Ada khusus. senang hantu-hantu ya, ada ghost tarot, itu di sini hantu semua. Bahkan di Indonesia juga punya. Ada kartu wayang tarot. Itu wayang istilahnya. Jadi ada di balik itu ada misteri-misteri tentang wayangnya dong. Sebenarnya iya karakternya. Tapi nanti sebagai tambahan ada yang lebih bagus lagi. Anehnya ditulis orang Belanda itu nanti ada set kartu yang sangat menggambarkan Indonesia banget. Oh ya, itu Iya, tentang itu apa? lebih orang Indonesia. Jadi kayak kartu ibu di sini itu ada kartu ibu Iya. yang merepresent ibu. Nanti dia tulis itu sebagai Dewi Sri. Dewi Sri. Oh. Dewi Sri itu kan ratu Iya. ini ya. Jadi Dengan dia benar-benar cerita-cerita. menggambarkan ini. Jadi macam-macam ya, teman-teman kawan kreator ya. Kalau ini yang Golden Tarot ini apa? Nah, Golden Tarot ini kebetulan digambar. Aku senang kenapa aku memiliki kartu yang ini mahal loh. Spill dong. Gak usah di. Tapi dari luar berarti belinya. Kebanyakan memang dari luar ya, makanya susahnya sekarang ini. Ini mahal karena satu dia benar-benar eksklusif. Ini sekarang di harga 1 juta. Kayak kita kan kayak orang jualan. Ya, rata-rata segitu ya. Karena sebenarnya yang terjadi bukan karena hanya mahalnya dan keterbatasan. Kadang-kadang si produsen tarot ini juga melimitasi produknya. Iya, jadi karena nggak semua orang biar nggak Iya. ya nggak semudah itu juga Iya, kan untuk karena berdasarkan membacanya. PO berdasarkan apa ya. Nah, aku senangnya dan dia mahalnya kenapa? Karena kalau mungkin bisa dilihat nanti ya dicek itu semua yang ada di sini itu adalah kumpulan kolase dari lukisan orang-orang. Jadi ini kepalanya aja ini ngambil dari lukisan mana dengan izin tertentu dari museum mana izin ininya, jadi ditambah jadi satu. Jadi eksklusif dia. Ini hanya contoh aja ya. Jadi banyak juga ya jenis-jenis kartu tarot yang bisa banyak dipelajari. sekali, bisa jadi 30.000 atau ratusan ribu ya gitu. Nah ini kan di setiap kartunya ini selalu kayak ada apa namanya, berarti harus dipelajari dulu dan ada buku panduannya kayak gini ya. Iya, dianjurkan begitu ya teman kreator, karena sebenarnya dia punya teori, dia punya ini buku saya yang merupakan salah satu andalan internasional. Wah, ternyata Mas Didi Tarot ini sudah membuat buku Mari Belajar Tarot. Iya, Luar karena biasa. paling enggak kan orang harus tahu nih bahwa selama ini dikira membaca tarot itu semacam apa ya, hanya gift. Enggak, dia punya Iya. teori, dia punya dasar teori, dia punya penjelasan kenapa gambar itu bermakna gitu, dia punya penjelasan yang detail gitu. Jadi ada argumen-argumennya juga, Iya, bukan kenapa sebatas ditulis begitu? asal baca aja. Gitu. Oh, nah dari pengalaman dari Mas Didi selama membaca tarot-tarot itu pengalaman yang paling berkesan tuh apa gitu? Atau mungkin ya bisalah di-spill untuk kawan kreator semua, ada klien-klien mungkin dari kalangan-kalangan birokrat atau dari siapa selebritis gitu kan? Ya, apa kalau- tuh yang berkesan? Kalau berkesan sih menurutku lebih ke bagaimana aku sih kadang-kadang menempatkan diri kayak si Sherlock Holmes sama Agatha Christie ya gitu. Aku seneng gitu mereka ya. Kayak detektif gitu. Bagaimana kita bisa solving the problems itu menurutku lebih penting daripada aku di hire oleh pejabat siapa. Itu kan karena toh pejabat nggak boleh di expose kan, Expose. gitu loh.
Tapi ada beberapa hal kecil misalkan sampai aku tulis di blog, makanya baca dong di blogku. Aku belum belum baca. Namanya juga baca. Kayak misalkan ada, tapi ini semua keteranganku berdasarkan kartu ya. Iya, iya. Jadi ada beberapa kasus kecil memang. Kayak misalkan ada kasus aku tulis itu OHP itu tahu kan masih? OHP untuk Apa overhead proyektor, gitu. iya. Itu di satu kampus itu hilang. Terus dirimu yang diminta Iya, untuk membuka tarotnya. Siapakah pencuri dari OHP ini? Kan aku pusing juga ya sebenarnya ya. Jadi detektif itu sebenarnya ya. Iya. Terus yang datang ini klien gue ini adalah putra dari salah satu dosen yang sebenarnya perlu banget sama si OHP itu. Terus aku ngomong gini, aku akan membeberkan siapa yang jadi pencuri itu, tapi ingat kamu nggak boleh meneruskan ini ke jalur hukum atau nggak boleh dituntut. Gitu penawaranku ya gitu. Ternyata setelah aku teliti gitu, oke, yang ngambil OHP-mu itu adalah OB-mu sendiri. Dia nggak ngambil, kan? Dia menyembunyikan itu di tangga darurat karena dia merasa bahwa kalian itu pelit banget sih kalau misalkan ngasih, kan OB itu kadang-kadang disuruh beli nasi goreng atau apa ya. Yeah. Sisanya misalkan 2.000 3.000 itu mereka ambil sisanya itu, nggak yang dikasih. Karena mungkin saking sebelnya si OB ini, dia bermaksud sebenarnya ngakalin. Karena saking keselnya disembunyiin lah si OHP itu bukan nyuri. Gitu. Tapi sayangnya dituntut. Oh, akhirnya. Tapi berarti banyak juga klien ataupun itu yang memang ingin sekedar bukan tadi hal-hal yang sifatnya perasaan emosional, tapi hal-hal yang sifatnya pengen mencari barang hilang itu banyak juga yang minta buka untuk kartu. Iya, karena kartu tarot sendiri kan juga mewakili 4 pemetaan jiwa manusia ya, ada apa fisik, aja? Oh. ada perasaan, ada pikiran, ada perbuatan. Jadi sebenarnya tarot reader itu ngurusin manusia deh, gampangnya gitu. Nah, ngurusin manusia ini kan nggak hanya perasaan ya. Bagaimana kita punya strategi, makanya aku kadang-kadang di hire oleh beberapa bank gitu, di beberapa bank untuk ngatasin bagaimana rekrutmen itu juga kita pakai. Oh, rekrutmen juga bisa pakai tarot reader untuk membaca karakter seseorang seperti itu ya. Karena dia lebih detail ya. Aku pernah kerjasama sama beberapa HRD itu dengan beberapa psikotes atau analisis itu. Kita tuh pendekatannya akan lebih manusiawi ya. Kayak gini deh, kalau kamu di tes secara yang hitung-hitungan itu loh. Iya. Itu kan ada jawabannya ya. Ada kuncinya. Oh, berarti nilaimu segini. Tapi karena aku terlihat seperti main-main, aku akan menangkap semua gesturmu, menangkap semua klienku, cara ngomongnya, dan aku melaporkannya nanti enak. Oh, ternyata orang ini punya sifat begini, caranya ngatasnya gini, karena orangnya modelnya begini. Oh. Itu akan lebih ketangkep sama si tarot reader karena dia harus ketemu sama orangnya. Dan dari tadi aku juga khawatir kayaknya Mas Didi membaca gestur aku seperti apa gitu kan. Bentar ya. nanti dulu disimpan. Tiba-tiba langsung panjang nih. Kayak aku dari tadi dibaca nih gesturnya seperti apa, cara ngomongnya gimana gitu kan. Nah, tapi untuk Mas Didi sendiri itu kita balik lagi ke komunitasnya ya Mas ya. Itu kira-kira kegiatan dari komunitas Tarot Indonesia itu sekarang ataupun ke depan itu apa aja sih? Sebenarnya kalau dari turunan dari komunitas Tarot Jakarta yang sekarang masih ada itu, kita kan punya beberapa komunitas Indonesia ya, itu masih sama menangani event-event yang umum lah ya. Kayak misalkan kita akan rame di beberapa event ya, mulai dari tahun baru lah, gitu, ada acara-acara ulang tahun itu. Tapi jelasnya ada beberapa konsekuensi, yaitu mau nggak mau ya kayak tadi kita punya cara, atau misalkan orang awam cara belajar gimana sih? Udah mengarah ke sisi edukasi ya. Kalau kita ketemu dengan sesama tarot reader itu apa sih diobrolin, cara kita saling baca itu gimana sih? Karena kadang-kadang kan mungkin orang yang baru belajar itu kan nggak langsung ngetes di orang ya, mereka kayak saling baca antar ini ya gitu. Membahas arti kartu itu dengan siapa sih yang enak. Jadi kita mau menyediakan wadah komunitas untuk biar orang bertemu, ngobrol gitu. Jadi ada kerjasama dengan beberapa tempat untuk melakukan edukasi dan itulah. Berarti bakal ada pertemuan juga antar sesama tarot reader juga? Seringnya begitu. Oh, untuk membahas seperti apa sih pembacaan ataupun untuk jenis-jenis kartu barunya? Iya. Oke. Misalkan teman-teman ada yang kesulitan beli kartu ini di mana, itu
ada kita punya WA group yang lebih intens ya. Tapi kalau misalkan untuk yang konsultasi kan kayaknya aku pernah juga melihat Mas Dedi itu di beberapa open space gitu kan, kayak juga buka open table juga gitu kan. Nah itu gimana? Apakah memang itu kerjasama dari tempat kafenya itu atau restoran, ada permintaan khusus, atau memang itu dari komunitas kita, yuk kita ke sana yuk ke kafe itu, nanti kita buka beberapa jam. Ya. Itu gimana? Kalau aku sih biasanya kami akan mengadakan semacam propose ya. Kita akan kerjasama dengan beberapa tempat. Karena aku pikir anak-anak muda itu masih jadi concern kita ya. Iya. Kadang-kadang kan teman-teman kawan kreator itu yang galau gitu loh, mau kemana sih gitu loh. Makanya kita bisa dijumpai di beberapa event itu malah rutin itu malah di mall. Oh paling sering di mall? Paling sering itu di Boleh mall. spill mallnya apa gitu? Siapa tahu nanti kawan kreator ada yang... Semua mall di Jakarta sekarang kami ada. Ada khusus anggota komunitasnya yang in Ada. charge di situ? Ada. Oh. Maksudnya meskipun mereka nggak berafiliasi langsung, tapi paling nggak kita kenal, atau komunitas itu kan gitu kan? Iya. Yang khusus Ketemunya nggak harus di tempat-tempat yang harus sesuatu ada apanya, formal. enggak, gitu loh. Tapi paling nggak itu kan represent bahwa kita masih menempatkan, apalagi di bulan-bulan ini ya, yang mau Chinese Year ini impleng gitu. Ada kok. Kalau misalkan dilihat nanti di komunitas Tarot Jakarta atau di Facebooknya komunitas Tarot Indonesia, itu ada beberapa teman-teman yang sudah nongkrong di mall-mall tertentu. Karena kadang-kadang malah ibu-ibu yang lagi jalan-jalan itu yang lagi bermasalah. Ya kan? Mungkin bermasalah dengan dompet kali Mas. Oh nggak, mereka nggak akan ke mall. Malah ada segmen itu, ada ibu-ibu yang memang kaya, punya banyak uang tapi tetap bermasalah. Oh, pasti segmentasinya seperti itu ya, yang itu salah mereka. satu segmentasi yang tidak pernah terpikirkan ya. Iya, benar. Ya, karena kalau anak-anak muda aja nongkrong maunya gratisan. Ya karena memang udah ada tarifnya nih, tarotnya ini udah ada standarnya nih. Aku kok nyindir. Udah ada standarnya, udah ada upah minimum Ada gitu upah kan. minimum tarot ya. Ada upah minimum tarotnya nih masalahnya. Aku kan tertarik nih sama bukunya yang Mari Belajar Tarot. Karena kebetulan sebenarnya aku punya pengalaman, itu temen aku sendiri, itu aku kenalin ke Mas Dedi. Jadi waktu itu temen aku pengen minta dibukain kartu tarotnya. Nah setelah dibukain kartu tarotnya, ternyata dia tertarik juga untuk belajar. Dan dia juga udah punya bukunya, udah mau ikut belajarnya. Nah itu gimana sih Mas, kalau kita mau belajar tentang kartu tarot ini? Sebagai seorang influencer yang baik kan, saya menularkan hal kebaikan ke orang kan, cari cuannya. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya berat karena belajarnya juga pun lumayan melelahkan. Aku selalu bilang teman-teman yang mau belajar tarot ke aku itu, kalian siap nggak drilling gitu loh. Gimana tuh? Jadi gini ya, mungkin namanya mencerap. Itu yang paling susah belajar di tarot. Kayak gini. Seandainya kita kembali ke masa lalu waktu kita kecil. Iya. Bagaimana cara kita menghafal angka 1, 2, 3 sampai 0 sampai 9 deh. Ya itu pasti sebenarnya PR banget karena kita harus mengasosiasikan 1 sampai mungkin ya Bapak Ibu kita, 1 itu kayak tiang listrik loh. Ya kan? Ini bukan masalah kalau sudah kita kenal angka terus kita tiba-tiba main di pembagian atau perkalian ya. Tapi menanamkan, mencerap bahwa bentuk yang 1 itu adalah 1 atau yang kayak bebek itu 2, itu susah loh. Ada simbol-simbol lagi dan pemaknaannya lagi kalau dalam melihat kartu tarot. Jadi itu namanya pencerapannya, menghafal sekaligus memaknai, karena juga namanya interpretasi. Dari gambar itu sebenarnya gimana sih? Ini apa sih artinya? Dan itu sebenarnya cukup melelahkan. Banyak tarot leader yang baru itu nyerah, atau banyak yang kursus ke aku itu di tengah-tengah jalan nyerah. Tapi Mas Dedi kayaknya lebih suka untuk edukasi gitu ya, untuk tampil sebagai untuk membuka edukasinya dibanding harus ngebacain klien satu persatu dengan masalah-masalah yang sebanyak itu. Oh enggak, sama aja. Anak tetap kerja di profesional. Oke. Nah, tapi memang aku akuin untuk pengajar atau misalkan mengajar namanya. Iya. Itu memang sedikit. Sedikit minatnya atau sedikit pengajarnya? Sedikit pengajarnya. Di Jakarta ini itu cuman mungkin sekarang tinggal 3 orang. Untuk yang bisa mengajar tarot. Pengajar. Tapi biasanya memang buka open class khusus atau gimana? Open class khusus. Ada open class. Jadi diberitahukan lewat Instagramnya. Atau kita saling merekomendasikan. Ya. Kalau misalkan orangnya kepingin, kan kita harga atau kebutuhan kan macam-macam atau berdasarkan lokasi. Kalau misalkan kamu di situ dengan harga situ, ke Mas itu aja deh, ke Ibu itu aja, itu
kita sih fine-fine aja. Karena dengan kebutuhan tertentu kan gitu. Jadi kan ya karena masing-masing tadi udah punya upah minimum dan tarifnya gitu Ya, kan. atau kalau misalkan di budget yang sangat mepet, boleh beli buku saya. Oh, ini gimana caranya kalau mau buat untuk kawan kreator yang mau beli bukunya? Hubungi langsung ke Oh, ke DM Instagramnya pribadi Mas Dedi Boleh, aja. boleh. Apa nama akun IG-nya? saya Instagramnya @tarotdharma, TAROTDARMA. Tuh, Tarot Dharma. Ingat kawan kreator nanti. Oh, kalau enggak lihat lagi baca. Oh, enggak. Pokoknya nanti bisa juga tanya-tanya di sana dulu untuk tentang bukunya. Boleh. Atau di Facebook boleh, di komunitas Tarot Indonesia itu masih aku yang admin. Oh, ada Ya. komunitas Tarot Indonesia di Facebook juga bisa langsung ditanya. Tapi nih ya, kalau ngomongin soal tarot reader dan di Indonesia kita tahu seperti apa mungkin kondisi untuk kehidupan kita yang majemuk gitu kan dan yang beragam. Nah, itu gimana sih gitu stigma dari orang-orang ketika mendengar itu lu habis buka tarot gitu kan atau lu habis ini tarot emang ada gitu faedahnya, manfaatnya. Nah, itu gimana Ya. kalau untuk mengatasi dari komunitasnya? Ya mungkin salah satu kekurangan kita tadi aku ngobrol sama teman dekatku ini tadi bahwa banyak kita nggak ngerti sejarah ya. Iya. Anak-anak muda itu nggak ngerti apa yang terjadi dulu. Kalau kamu pernah membaca dan mengingat bahwa ada seorang rabi Yahudi waktu itu melihat kenabian Nabi Muhammad, dia tarot reader. Oh. Jadi nama tarot reader dulu itu namanya adalah aku kok lupa ya namanya ya. Pokoknya jelasnya dia itu punya istilah bahwa tarot reader zaman kuno itu adalah psikolog konstrik. Si rabi ini tiap hari keliling ke pasar sambil menanyakan, ibu kenapa? Ada masalah dengan apa? Oh gini bu caranya gitu. Dan ada beberapa unsur dari tarot reader ini waktu itu memang digambar dan kompak di seluruh dunia ya. Ada nabi kita yang suka menggambar atau menyulam itu. Terus dia akan muncul nanti di hieroglif Mesir dan di Cina juga muncul. Itu pengajaran-pengajaran umum, makanya kita nanti simbolis bahwa sebenarnya yang terjadi di pembacaan tarot itu memang psikologis ya. Aku nggak ngomong kita menggantikan psikolog, enggak. Iya. Justru akan berada di tempatnya. Tapi ini adalah kalau kita ngomong pasar deh, orang akan seneng kan melihat gambar-gambar itu. Kenapa mas ini? Padahal kita juga akan mengungkit sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu. Nah mau nggak mau sebenarnya dalangnya ya tarot readernya. Ini kan cuman tools aja. Jadi memang dari masa lampau sebenarnya sudah ada gitu kan ya prosesnya. Jadi memang ya sekarang ini ya tinggal kita belajarin aja toolsnya gitu kan. Karena ya itu tadi sekarang kan udah bisa dipelajarin juga tarot kan. Tanpa kita harus kayak wah percaya gitu kan, nanti begitu dia dibuka tarotnya baik gitu kan. Udah kita percaya nasib kita akan baik kayak gitu kan. Tapi sayangnya gini aku lupa. Jadi tapi sayangnya tools ya. Kayak begini deh. Aku kasih satu analogi. Misalkan sebutkan dengan cepat kegunaan pisau 3 aja. Iya. Coba. Memotong apa? Oh, memotong bawang, mengiris cabai, terus apa ya? Ya, tidak kan? Dia dengan tulus dan niatan positif akan memandang pisau sebagai positif. Iya. Padahal pisau itu bisa jadi pembunuh pertama yang paling gampang. Gak usah senjata. Gitu. Gak usah senjata karena pisau bisa, sorry ya, tidak main ya. Tapi kenapa nggak ada ban terhadap pisau? Iya, betul. Gitu. Karena kita tetap akan positif. Nah, kegunaan alat apapun menurutku adalah kebersamaan kita dalam logika kepositifan itu. Bagus nggak sih aku? Positif vibe banget. Positif vibe banget. Itu. Iya. Jadi mau gimana pun tools hanya tools. Ini kertas aku bakar juga nggak apa-apa. Ini aku buang, aku beli lagi. Tapi keberadaan seorang tanggung jawab seorang reader, moral seorang reader untuk membantu kliennya, paling tidak memberikan opsi, walaupun yang menentukan itu adalah diri kita sendiri gitu. lagi. Itu jadi moral yang sangat harus dipertahankan. Oh iya, gitu. Itu yang menurutku, at least aku bangga ya bisa membantu klien itu loh. Bukan masalah apapun. Gitu. Iya, dan juga aku melihat bahwa ya itu tadi gitu, balik lagi ke tadi pas pertama Mas Dedi bilang bahwa alternative solution gitu kan. Ya. Bahwa ya udah gitu kita ketika udah buka tarot ya hasilnya kembali lagi ke diri kita lagi gitu kan. Seperti apa mau ke depannya, mau tetap ngikutinnya atau mau yang ke alur mana.
Terus boleh dong kayaknya aku dibuka kartunya. Bukan di mana-mana aku suruh kerja kok. Nggak apa-apa ya, mumpung gratis kayaknya sih ya. Nah, itu celahnya ternyata. Mumpung gratis. Kamu sengaja ya jadi ininya ya? Oh enggak, kan tapi kan udah ada. Nanti aku udah tahu kok upah minimum tarotnya Mas Dedi ini tuh rate-nya wow gitu loh. Ya wis. Jadi mungkin aku boleh dibuka tentang kesehatan di tahun 2025 ini. Kesehatan. Iya, karena di dalam tubuh yang sehat kan terdapat jiwa yang kuat loh. Main sana dan kumpulnya Iya. di sono. Jadi gini biasanya biar semua orang gak tahu bahwa caranya misalkan boleh dong aku dapat info misalkan general aja atau misalkan aku selama ini akhir-akhir ini kok mengalami ini biar aku lebih dalam Oh lagi. oke. Berarti aku agak ini nih tidurnya tuh agak kurang tidur gitu. Nah itu gimana supaya bisa menjaga pola istirahatnya Kayaknya dengan baik? sama deh itu nggak usah ngomong apa. Oh ternyata tarot tidur juga insomnia ya? Sama. Ya udah. Tarot tidur juga Aku insomnia. akan buka dengan 3 kartu Oke. dan aku akan gambarkan how English ya aku how to oke, caranya gini aku karena aku lulusan dari Las Vegas itu kabarnya jadi ngocoknya gitu. Oke, berarti harus dipisah-pisah dulu. Ya ini seakan-akan untuk memberitahu ini aku udah bisa-bisa loh ya padahal aku WA tadi kamu ya apa pertanyaan gitu. Oh enggak dong, enggak ya. Enggak ya. Ini bukan settingan ya. Ini tidak ada Jadi aku janjian juga ya. Deg-degan juga nih hasilnya apa Aku nih. anggap gak kenal ya sama. Aku deg-degan juga nih hasilnya apa nih. Semoga yang baik-baik sih. Oke, yang pertama. Sebenarnya overthinking itu nggak tepat ya. Aku kemarin banyak ngobrol tentang overthinking. Banyak orang sudah menyalah jauhkan overthinking. Iya. Tapi aku pilih itu. Untuk orang yang seperti kamu yang pada dasarnya konsepnya adalah pemikir. Apalagi ini ya, kita ngomong gestur ya. Kan biasanya kan orang kacamata, nggak mesti ya. Orang kacamata suka baca buku. Terus menyutradarai apa gitu ya. Punya proyek apa. Itu kan bener-bener punya banyak space yang terpenuhi di otak. Iya. Nggak overthinking, karena overthinking itu aku pernah ngobrol sama beberapa orang yang tanggung jawab. Overthinking itu malah sesuatu yang menurut kita menakutkan. Nggak sampai ke sana sih. Tapi karena banyak beban atas apa yang kamu pikirkan, itu akhirnya skala prioritas itu membingungkan. Karena mau dipilih ini yang utama, ini ada di bawahnya tapi dia perlu ke atas. Dan dengan kerja otak yang terus-menerus itu akan menipu tubuh untuk aku pernah dapat kabar gitu ya di Pejuang Tidur waktu itu bilang bahwa salah satu penyebab insomnia karena otak kita ketipu seolah-olah kerja. Kalau kamu tidur berarti aku aja kadang-kadang kalau tidur itu kerja, otakku mikir gitu. Bener. Gitu. Kartu yang kedua. Nah, ini agak sensitif ini. Gitu lah. Aduh, megang tombak lagi. Ya, jadi Mas Medi ini punya banyak tanggung jawab memang. Bener lagi. Tanggung jawab yang menurut dia punya masa lalu yang sangat berat. Wow. Kan udah bilang jangan ngomong personal. Dia ngomong personal. Ya udah aku bahas personal. Dan dia ngomonginnya masa lalu lagi. Inul kali ya. Jadi memang salah satu kenapa orang mungkin sekarang yang lagi tayang itu mirip ya. Iya. Salah satu film yang lagi tayang itu kan mirip. Bagaimana orang ternyata banyak kesuksesan orang, banyak orang dikasih mandat dalam posisi yang tinggi karena dia lahir dari kekecewaan dan luka. Dalam banget bahasanya Mas. Oke. Itu ya. Ini bukan masalah nakut-nakutin ya, tapi Iya. sebelum kita akhirnya dirimu itu punya kata mengenal dirimu dan memaafkan dirimu, tidur itu akan jadi sesuatu yang paling nikmat. Karena kadang-kadang bagi kamu sendiri yang punya masalah itu, tidur malah jadi sesuatu yang mengerikan. Karena akhirnya kayak yang penting selesai deh gitu, tapi besok bangun lagi deh gitu. Kerja lagi. Jadi lucu, jadi kayak bangun itu juga nightmare, tidur juga nightmare, jadi kayak nggak ada ujung sama pangkalnya ya. Tapi itu terjadi karena dia punya deep personal thing yang harus tanggung jawabnya akhirnya di Iya, benar. 3 loh ya. Iya, 3 aja. Iya, nggak 3 sampai cukup. 10 ini ya. Enggak.
Tapi yang paling menguntungkan dan paling menjadi salah satu keuntungan dari dirimu dengan menguasai hal-hal yang seperti ini, cuannya oke. Amin. Karena dengan rasa tanggung jawabmu terhadap yang berat itu gitu loh, dan rasa inginmu supaya nggak ngecewain orang, bahwa aku punya semacam dedikasi di situ, cuan ada. Amin. Jadi ini kan biasanya 10 kartu nih. Iya. Tujuannya bersambung dengan kredit. Oh, oke kawan kreator, nanti kita lanjut lagi. Tapi semua tadi apa yang disampaikan Mas Dedi itu memang relate banget sih gitu kan sama apa yang lagi aku alami belakangan ini. Jadi terima kasih banget advance-nya. Iya, sama tetap jaga tubuh ya. Maksudnya ini kan juga bahwa walaupun ada permasalahan di tidur, badan tetap dijaga. Iya, betul. Sama juga Mas Dedi juga jangan terlalu kebanyakan buka kartu orang gitu kan, nanti lupa juga, insomnia juga gitu kan, dan lupa sama masalahnya nah sendiri. itu. Iya. Nah jadi terkait tadi kan ya ada stigma, ada masalah, Yeah. terus juga ada untuk edukasi. Tapi harapan dari Mas Dedi Tarot sendiri untuk komunitas tarot Indonesia ke depan itu seperti apa? Paling mendasar dan paling sedih itu, aku pernah ngobrol sama beberapa kementerian. Kami itu profesi hantu di Indonesia. Kita punya nomor pajak ya, berarti kan diakui pemerintah. Tapi kita nggak punya semacam pengakuan terhadap wadahnya. Walaupun ingat, mungkin kawan kreator baru tahu, di KTP ku kemarin paranormal. Oh sudah ada profesinya, profesi itu sudah diakui. Jadi resmi. Cuman kalau aku ke puskesmas ini, aku sudah sakit gigi misalkan gitu. Mas kerjanya apa? Tarot reader. Nggak ngerti. Di KTP aja paranormal. Aduh, pusing. Tapi itu jadi semacam penyegaran dari pemerintah bahwa ada beberapa profesi yang mungkin kayak ini ya. Waktu aku di Perpusnas itu kita ngomong tentang dukun ya, gitu loh. Bahwa apa salahnya dengan dukun bayi? Bahwa dia secara traditionally menguasai dari dukun pijat, dari ilmu tradisional herbal gitu loh. Jadi masih jadi pembicaraan yang sangat panjang dan mungkin melelahkan, tapi paling enggak aku pengen bahwa kami itu ada. Teman-teman itu bergerak. Di beberapa lini kita ada di depan membantu kesejahteraan jiwa masyarakat Indonesia. Wow. Terima kasih Mas Dedi Tarot sudah datang hari ini ke Creator Hub. Untuk kawan kreator, jangan lupa terus ikutin Creator Hub dan subscribe channel kita Creator Hub. Dan nantinya untuk kawan kreator juga kita akan ketemu lagi di komunitas yang lain. Sampai jumpa.